Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya Bapak Ibu? Tetap semangat ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Ibu. semangat. Ya, baik. Sebelumnya mudah-mudahan ini ya sehat semua. Saya pengen absen ceritanya ini. Pak Rahmat ada? Hadir, Bu. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Bu Bu. Indah sehat. Hadir, alhamdulillah Bu sehat, Vina Bu. juga ya, semoga sehat ya. Amin. Baik. Supaya pertemuan kita kali ini lebih bersemangat lagi, kita akan coba melakukan ice breaking ya. Kali ini akan dipandu oleh Ibu Vina. Penny, Silakan kepada Ibu Vina. Bu Penny, Bu. Ibu Feni. Iya Bu Feni, maaf. Iya, Kok Vina sih Bu Feni? namanya Maaf, Bu. kepanjangan, namanya Iya. Alfiani. Jadi Silakan, dipanggil Ibu. Penny aja. Iya, baik, saya mulai kita ice breaking-nya. Main tebak-tebakan aja ya, Bu. Pak. Ya, Boleh. Oke, tinggal ditebak aja. Ayo, yang pertama, pohon apa yang nggak ada buahnya, yang nggak ada daunnya? Pohon Pohon Toge. apa yang nggak ada buahnya, yang nggak ada daunnya? Ayo, Pak Rahmat, pohon Pohon. nggak ada Bu buahnya. Indah, Iya, Pohon. nggak Bu ada buah. Rahma. Pohon Iya, toge. nggak ada buahnya. Oke, ada daunnya. Kalau di Padang itu ada, Bu. Kan pohon. Kalau bahasa Padangnya batang. Ya. Kalau nggak ada buah sama airnya itu namanya batang ai ya. Salah ya. Kalau Ibu Fani kita pasti tahu. Iya. Bu Indah, Pas, Bu. Belum nemu. Bu Rahma, Aduh, nggak tahu. Gua tomat ada, Bu. ada daunnya sama batangnya. Daunnya Yaudah. ada. Ada daunnya, kalau tomat batangnya juga ada. Iya. Pohon apa yang nggak ada daunnya, yang nggak ada buahnya, itu adalah pohon dasi. Oh, Iya. Pohon Udah paham? Pohon dasi kan nggak ada buah, nggak ada daunnya. Iya, betul. Ya, lanjut. Cerdas nih. Tebak-tebakannya cerdas. Kita lanjut ya. Iya, boleh. Apalagi ya? Bentar. Kenapa di keyboard laptop kita itu ada tulisan enter? Ya, kenapa? Enter. Iya, kan ada tulisan enter kan? Iya. Keyboard di laptop kita. Nah, kenapa ada tulisan enter? Pak Rahman. Kenapa ya? Biar bisa Biar bisa maju mundur. Biar bisa memberikan jarak. Spasi kali. Kalau jarak kan spasi. Bu Rahma. Aduh, nggak tahu kenapa ya. Kenapa di keyboard laptop kita atau komputer kita ada tulisan enter? Nyerah, pas? Pas, Bu. Pas. Aduh, pas dah. Kalau tulisannya entar, Oh, jadi iya, nggak bisa betul. jalan program kita. Jadi ditulisannya enter. Oke. Udah. Iya juga sih. Udah segitu aja dulu ice breaking-nya. Udah bisa Baik. ketawa kan? Iya. Sudah dong. Baik. Ya. Terima kasih, Bu. Iya. Aduh, Bu, siapa lah? Bu Penny. Bu Feni. Iya. Feni. Ini Vena lagi tulisannya. Bu Feni. Ya, tebak-tebakannya cukup membuat kita bingung ya. Tapi setelah kita tahu jawabannya jadi Bikin ketawa. lucu jadinya. Iya. Iya. Baik. Sebelum kita ke materi ya, kita pembukaan dulu biar lebih barokah ya. Kali ini saya minta tolong kepada Ibu Winda. Silakan Bu Winda. Oke.
Teman-teman, sebelum kita mulai pelatihan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Bu Winda. Masih semangat ya? Semangat, Bu. Semangat terus. Eh, jika pada pertemuan sebelumnya Bapak Ibu sudah mengupas ya tentang profil pelajar Pancasila. Jadi kali ini kita akan membahas tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, sekarang bagaimana kaitannya dengan profil pelajar Pancasila? Bahwa survei karakter diharapkan lahir profil pelajar Pancasila. Masalah belajar itu tidak hanya soal kognitif, tetapi juga soal perilaku siswa. Tidak hanya di dalam sekolah, tetapi juga di luar sekolah. Contohnya ya, punya akhlak yang baik, bernalar kritis, bisa disikapi persoalan mampu diurai dan memiliki sikap gotong royong. Itu kaitannya dengan profil Pancasila, pelajar Pancasila. Selain itu, kaitannya itu bagaimana asesmen kompetensi mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Jadi survei karakter ini untuk mengukur sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai sebagai hasil belajar. Itu ya kaitannya dengan profil pelajar Pancasila dengan kegiatan kita hari ini. Baik, supaya pembelajaran kita tidak artinya tidak keluar jalur, tentu kita akan ke tujuannya dulu ya. Tujuan pembelajarannya, saya izin share screen dulu. Ini ya, nanti pada akhir sesi ini mampu merefleksikan pembelajaran yang didapatkan setelah merancang asesmen formatif dan sumatif. Baik, Bapak Ibu, silakan diperhatikan di situ ada soal pemantik ya. Bisa dilihat Bapak Ibu? Belum tampil, Bu? Iya, Bu. Di Belum? tempat saya belum tampil. Belum tampil? Oh, belum. Share Bentar. screen saja. Bentar. Ini ya. Sudah belum? Bu. Sudah? Sudah. Sudah, baik. Silakan Bapak Ibu. Yang pertama itu waktunya 5 menit ya Bu dari sekarang. Ceritakan satu pengalaman Anda di mana Anda melakukan asesmen formatif yang berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua, apa yang Bapak Ibu lakukan dalam mendampingi guru membuat asesmen? Kemudian yang ketiga, hal-hal apa saja yang menjadi perhatian Bapak Ibu dalam mendampingi penyusunan asesmen pembelajaran? Silakan dimulai dari sekarang.
Sudah Bapak Ibu? Ada yang sudah? Tunggu sebentar ya, Bu. Oke. Oke Bu, saya udah selesai nih Bu. Baik. Ah, Ya, silakan untuk Pak Rahmat Oh ya, boleh saya dulu ya Bu ya. membacakan hasil, ya, Oke, menceritakan bagaimana eh, pengalamannya. Silakan. terima kasih atas kesempatannya dari Ibu Rahmawati. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang terkait ya Bu. Ya. Pertanyaan pertama, ceritakan salah satu pengalaman Anda di mana Anda melakukan asesmen formatif yang berpihak pada murid. Itu saya lakukan ketika proses pembelajaran sedang berlangsung, Bu. Ya. Itu dengan berbagai cara, bisa jadi dengan cara melihat keaktifannya, terus Ya. melihat sikapnya, terus partisipasinya dalam melakukan kegiatan. Semuanya itu intinya dilakukan ketika proses sedang Proses berlangsung. pembelajaran. Iya. Terus yang Baik. kedua, Yang kedua. apa yang Bapak Ibu lakukan dalam mendampingi guru membuat asesmen pembelajaran? Mungkin pendampingannya itu saling memberikan masukan sesuai pengetahuan yang kita miliki masing-masing. Itu bisa jadi melalui diskusi Ya. dan mungkin hal-hal lainnya yang dirasa bisa. Terus yang ketiga, Baik. hal apa saja yang menjadi perhatian Bapak Ibu dalam mendampingi penyusunan asesmen pembelajaran? Ya. Yang perlu saya perhatikan adalah tahap-tahap atau proses dalam pembuatan asesmen itu, Bu. Apakah sudah sesuai dengan teori atau arahan yang sudah ditetapkan? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahmat sudah berbagi pengalaman. Iya, Bu. Iya. Silakan saya beri kesempatan kepada ibu-ibu yang lain. Ibu Feni atau Ibu Winda mungkin. Silakan. Baik. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari 3 pertanyaan tadi. Kedengaran? Ya. Silakan Ibu. Iya, ya mungkin menambahkan saja yang diungkapkan boleh. Bapak Rahmat tadi. Yang pertama itu kan ceritakan satu pengalaman Anda di mana Anda melakukan asesmen formatif yang berpihak pada murid. Ya sama mungkin dengan yang diceritakan Pak Rahmat. Di saat kita lagi proses pembelajaran, yaitu kita mungkin pada saat kita diskusi, kita mengawasi bagaimana peserta didik kita melakukan diskusi bersama teman-temannya, terus membimbing mereka. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Yang kedua, apa yang Bapak Ibu lakukan dalam mendampingi guru membuat asesmen? Ya sama-sama mungkin kalau kita ada MGMP biasanya kan, kalau biasanya kan ada MGMP ya. Mungkin di forum MGMP kita bisa saling diskusi, ya sekarang kan ada ini sekolah penggerak. Kalau di tempat kami di Bengkulu, di Bengkulu Selatan itu ada 4 sekolah yang terpilih jadi sekolah penggerak. Ada 4. Jadi mungkin saling bertukar informasi kan untuk saling memberikan masukan sama-sama untuk pembelajaran di sekolah. Terus yang ketiga, hal-hal apa saja yang menjadi perhatian Bapak Ibu guru dalam penyusunan asesmen pembelajaran? Mungkin hampir sama juga dengan Pak Rahmat tadi yang dijawab Pak Rahmat kan. Mungkin dari proses ya kalau sekarang kan kita belum tahu kan arahan modulnya bagaimana kan, belum ditetapkan ya Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin kita tunggu ketetapannya, bentuknya yang bagaimana yang benarnya.
Itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Winda. Bu Silakan Penny, kita mau dengar dari Ibu Feni. Bu Winda. Kebalik, Bu. Salah kebalik, Bu. Ya kebalik, Yang Bu. ini Bu Penny, Bu. oh iya Bu. Apa-apa, Oh yang Bu. tadi Bu Feni ya. Apa-apa. Iya. Iya, Mohon maaf. iya. Iya. Baik, Silakan. Bu. Silakan. Baik. Suaranya mirip, seksi bagaimana? Baik, Bu, saya pertanyaannya sebenarnya sudah diwakilkan oleh Pak Rahmat dan Bu Feni. Iya. Kalau misalkan ditanya perihal ceritakan satu pengalaman Anda di mana Anda melakukan asesmen formatif yang berpihak pada murid, kita memberikan kebebasan murid untuk berekspresi, di mana kita menilai dari bagaimana dia merespon hasil dari pembelajaran kita. Lalu sama halnya dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Feni dan Pak Rahmat, semua dilakukan pada saat proses pembelajaran. Lalu yang kedua, apa yang Bapak Ibu lakukan dalam pendampingan guru membuat asesmen? Sama juga yang seperti tadi disampaikan oleh Bu Feni, bisa bertukar pikiran melalui MGMP, melalui wadah MGMP, ataupun sumbangsi saran dari segala elemen yang bisa mendukung kita untuk menjadi guru yang mau terus belajar, artinya jangan pernah puas sama apa yang sudah dipunya. Terus memberikan arahan secara terbimbing dengan adanya prinsip-prinsip dan alur asesmen yang dijadikan pakem-pakem landasan asesmen pembelajaran. Untuk yang ketiga, hal apa yang menjadi perhatian Bapak Ibu dalam pendampingan penyusun asesmen pembelajaran? Cara menyusun asesmen yang seimbang dan tidak memberatkan peserta didik, artinya asesmen ini dibuat sebisa mungkin enjoy dilaksanakan oleh murid tersebut, tidak merasa terbebani oleh harus mendapatkan nilai yang besar. Semuanya dikerjakan berdasarkan hasil pemahaman dari murid tersebut. Seperti itu aja, Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pengalamannya. Ya memang ya, kalau bisa dibilang pengalaman saya pada saat melakukan asesmen formatif itu memang rata-rata kita melakukan pada saat pembelajaran. Tapi pada kenyataannya biasanya sih akhir saja. Makanya nanti kita akan kupas setelahnya Bapak Ibu ya. Kemudian lanjutannya untuk bagaimana mendampingi guru membuat asesmen pembelajaran. Salah satunya memang benar memberikan arahan ya, kemudian menyiapkan rubrik penilaian, termasuk dari sikap, pengetahuan, keterampilan, atau bisa penilaian tentang diri sendiri, penilaian tentang teman, atau sejawat. Kemudian selanjutnya, ini tambahannya juga ya, perhatian Bapak kita ya dalam mendampingi penyusunan asesmen pembelajaran itu tentunya dalam segi bentuk dan teknik penilaian yang sesuai dengan kemampuan peserta didik itu sendiri. Terima kasih ya atas pengalamannya, berbagi pengalaman tadi. Baik, Bapak Ibu. Kita beranjak ke materi ya. Materi selanjutnya, ya, sudah kebuka, Bapak Ibu? Ya. Ya, baik. Bu. Di sini ada fungsi asesmen formatif dan sumatif, bisa kita lihat sama-sama bagaimana kondisi saat ini. Yang pertama itu di situ ada assessment of learning, yang maksudnya ya penilaian dilaksanakan setelah proses pembelajaran, dan ini memang paling dominan dilakukan oleh guru. Kemudian ada assessment for learning, ini pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, kemudian ada assessment as learning, ini
Fungsinya mirip ya dengan for learning, hanya saja melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Misalnya nih, ada penilaian diri, kemudian ada penilaian antar teman sejawat. Kemudian bagaimana harapan dengan kurikulum baru? Tentunya mengutamakan asesmen as learning dan asesmen for learning. Itu ya, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada piramida fungsi asesmen formatif dan sumatif. Kita lihat yang di urutan paling atas itu asesmen sumatif. Kemudian maksudnya asesmen of learning ya. Of learning, kemudian yang kedua itu asesmen for learning, kemudian yang ketiga asesmen as learning. Nah, pada kurikulum ini guru tentunya diharapkan memberikan proporsi yang lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitikberatkan orientasi pada asesmen sumatif. Intinya pada saat proses pembelajaran itulah yang sebenarnya penilaian yang otentik istilahnya, yang menitikberatkan pada siswa itu sendiri. Nah, harapannya bagaimana? Ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Kemudian selanjutnya, mengapa keseimbangan asesmen formatif dan sumatif penting? Tentunya bisa mengubah paradigma belajar yang menitikberatkan pada nilai menjadi belajar yang menitikberatkan pada proses. Jika ketergantungan pada asesmen sumatif masih terjadi dengan umpan balik yang sedikit, maka dapat menghambat proses murid untuk mengalami pengetahuan. Jadi di sini penilaian pada saat proses pembelajaran itu sangat penting, Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, bagaimana prinsip pemberian umpan balik yang efektif? Di sini bisa kita lihat sama-sama. Yang pertama itu mudah dimengerti, bahasa yang dipakai sederhana. Kemudian transferable, fokus kepada proses pembelajaran yang mengembangkan keterampilan yang lintas pekerjaan dan konteks kehidupan. Kemudian melihat ke belakang, mengacu kepada kemampuan dan pencapaian murid yang diketahui dari penilaian sebelumnya. Kemudian ada spesifik, berhubungan langsung dengan aktivitas yang dinilai. Kemudian lebih dari penilaian, bukan hanya fokus kepada penilaian performa, tapi juga kepada pencapaian target pembelajaran profil. Selanjutnya, tepat waktu. Cukup waktu agar bisa dipakai untuk memperbaiki diri dan kegiatan berikutnya. Kemudian di sini ada kontekstual. Ini dihubungkan dengan capaian pembelajaran profil dan kriteria penilaian aktivitas. Lanjut ke seimbang ya. Ini memberikan pujian atas pencapaian, juga masukan untuk perbaikan. Itu umpan baliknya ya. Kemudian selanjutnya di sini melihat ke depan. Jadi bagaimana memberikan masukan, bagaimana memperbaiki diri untuk tugas atau proyek berikutnya. Nah, yang terakhir ada selektif. Di sini selektif bagaimana memberikan komentar yang detail terhadap 2 atau 3 hal yang bisa dikerjakan oleh murid. Nah, itu pemaparan tentang asesmen formatif dan sumatif. Jadi sekarang ada 3 pertanyaan lagi nih Bapak Ibu. Silakan lihat di slide-nya. Seperti biasa, saya berikan waktu 5 menit ya. Apa Baik, tantangan Bu. Bapak Ibu yang dihadapi saat menyusun atau merancang asesmen formatif dan sumatif?
Kemudian yang kedua, apa perbedaan asesmen formatif dan sumatif? Kemudian yang ketiga, apa fungsi asesmen formatif dan sumatif bagi guru dan siswa? Silakan waktunya dari sekarang. Ada yang sudah selesai mengerjakan, Bapak Ibu? Saya coba bantu jawab ya, Bu. Ya, silakan Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, Mm-mm. apa tantangan Bapak Ibu saat menyusun atau merancang asesmen formatif dan sumatif? Saya menemukan dua hal tantangannya. Yang pertama adalah dilihat dari kemampuan awal siswa berbeda, sehingga dalam penyusunan asesmen perlu analisis kondisi siswa secara tepat. Agar apa? Agar asesmen yang dilakukan dapat mengukur pencapaian belajar siswa secara maksimal dengan capaian pembelajaran. Itu yang pertama. Tantangan yang kedua yaitu adalah kemampuan siswa yang saya hadapi sebelumnya berbeda karakter antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga perlu pengamatan yang cermat dalam instrumen diagnosis nantinya. Itu mungkin Bu untuk yang tantangannya. Baik, ya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain? Oke Bu, saya coba menjawab nomor 2 boleh ya Bu ya? Boleh, boleh, boleh. Ah, Silakan. Ya, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan nomor 2. Apa perbedaan asesmen formatif dan sumatif? Perbedaannya itu yang formatif itu dilakukan pada saat pembelajaran sedang berlangsung, itu yang pertama. Yang keduanya bertujuan Ayah, untuk Kia nih ya, mengetahui makan garam. perkembangan. Bertujuan untuk mengetahui perkembangan penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang dipelajari. Yang ketiga, hasil yang digunakan untuk dasar memperbaiki proses pembelajaran kompetensi yang sedang dipelajari. Lalu yang keempatnya, hasil penilaian formatif tidak dipakai dalam menentukan nilai rapor. Itu tadi yang formatif ya, Bu. Terus yang selanjutnya, asesmen sumatif. Iya, silakan. Yang sumatif itu dilakukan di akhir pembelajaran. Satu atau beberapa kompetensi dasar. Yang keduanya bertujuan untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik dari pembelajaran yang sudah berakhir. Yang ketiganya, hasil merupakan bukti mengenai apa yang sudah dikuasai oleh peserta didik. Lalu yang keempat, hasil penilaian sumatif digunakan untuk menentukan nilai rapor, naik kelas atau tinggal kelas, dan lulus atau tidak lulusnya peserta didik. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Ya, ya, saya rasa sudah jelas ya tadi bagaimana tantangan dalam menyusun asesmen formatif. Kemudian tadi yang kedua, apa sih perbedaan dari asesmen formatif dan sumatif? Alhamdulillah Bapak Ibu sudah menangkapnya ya, artinya sudah bisa memahami. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, silakan saya beri kesempatan kepada Ibu Feni. Silakan Ibu Feni.
Ibu Feni, Bu silakan. Feni suaranya nggak keluar. Iya, silakan Bu Feni, belum keluar suaranya Ibu, coba diulang. Halo. Iya, Udah silakan. Sudah Ibu. jelas? Iya. Iya. Baik, saya akan jawab pertanyaan yang nomor 3, itu fungsi asesmen formatif dan sumatif bagi guru dan siswa. Yang pertama, asesmen formatif, yaitu untuk guru. Kalau untuk guru di sini mungkin bisa dari segi mengawasi pembelajaran siswa, memastikan perkembangan siswa, mengecek pemahaman siswa dari pelajaran yang kita berikan. Terus yang kalau untuk siswanya, dari segi mengevaluasi pembelajaran yang kita berikan, membangun pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, dan meningkatkan kemampuan. Terus yang asesmen sumatif untuk guru, mengukur apakah siswa sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir dari pembelajarannya. Meningkatkah pengajarannya atau pembelajaran yang selanjutnya. Yang kalau untuk siswanya, yaitu memahami performa di akhir unit pembelajaran, memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana mencapai akhir dari unit pembelajaran yang kita berikan tadi. Mungkin Baik. itu yang dapat saya sampaikan. Ya. Terima kasih kepada Ibu Feni. Ya, saya rasa jawabannya sudah cukup ya. Sekarang kita ke izin share screen lagi, Bapak Ibu. Iya, oke. Baik. Untuk pembelajaran kita hari ini saya rasa sudah cukup ya. Untuk menutupnya silakan saya beri kesempatan kepada Pak Rahmat untuk memimpin doa penutup. Ya, Bu. Nanti setelah ini kita nyanyi-nyanyi ya. Oh, gitu. Oke, Bu. Oke, Bu. Ya. Iya, karena pembelajaran tadi sudah berakhir, maka dari itu marilah kita ucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bersyukur mulai. Syukur selesai. Saya kembalikan kepada Baik. Ibu Rahmawati. Iya. Terima kasih Pak Rahmat. Ya. Semoga bermanfaat ya. Baik. Nah, di sini sebelum kita mengakhiri ya, benar-benar mengakhiri. Di situ sudah ada lagu ya, Rasa Sayang Sayangi. Ini kira-kira dari mana Bapak Ibu? Siapa yang bisa jawab? Lagu ini dari mana? Dari mana, ayo? Lupa, Bu. Dari tadi, Mana? Bu. Dari tadi. Betul. Rasa Sayang Sayangi. Dari mana nih? Dari tadi. Dari daerah mana, Bu? Inisialnya, mau dikasih inisial? Boleh, Boleh. clue. M, huruf M. Manado. Manado. Bukan. Malang. Salah. Gak mungkin Malang. Salah. Makassar. Makassar. Bukan. M. Terakhir huruf U ya. Ayo. Maluku. Maluku, pintar. Iya. Bagus. Bagus untuk Pak Rahmat. 100 untuk Pak Rahmat. Baik, ayo kita mulai ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, ini Rasa Sayang Sayangi. Sebelumnya untuk untuk nomor 1 saya berikan contoh, nanti untuk nomor 2, nomor 3 nanti kita sama-sama. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik. Begini nih nadanya. Rasa sayangi, rasa sayang sayangi,
lihat dari jauh rasa sayang-sayangi. Elok rupanya pohon belimbing tumbuh dekat pohon mangga. Elok rupanya berbini sumbing biar marah tertawa juga. Ayo Bapak Ibu coba yang nomor 2 ya. Satu, dua, tiga. Sebentar dulu. Satu, dua, tiga. Rasa sayang, rasa sayang, sayangi. Lihat dari jauh rasa yang sayangi. Pak Ujang bermain kendang, Bu Aminah Bu Aminah membuat rendang. Ada uang, abangku sayang. Tak ada uang, abangku tendang. Lanjut Bu. Yang ketiga, rasa sayangi, rasa sayang sayangi. Lihat dari jauh rasa sayang sayangi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Pak Rahmat malu-malu, Pak Rahmat. Iya, suaranya Pak Rahmat mana nih? Enggak keluar. Aduh. Ini suara seksi-seksi dari ibu-ibu aja dari tadi. Iya. Baik, terima kasih. Itu saja. Kita akan bertemu besok pertemuan selanjutnya tentang kurikulum ya, Bapak Ibu. Baik, Bu. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahma. Ya.